Assalamualaikum, hari ini saya Karina Sekar dengan NPM 1502010006 akan menjelaskan materi fikih Toharoh. Topik bahasan hari ini ada 4. Yang pertama pengertian Toharoh, yang kedua hukum dan dalil Toharoh, ketiga macam-macam alat Toharoh, dan yang keempat tata cara Toharoh dan niat. Bab pertama, pengertian Toharoh. Taharah secara bahasa adalah dari kata an-nadafatu yang memiliki arti sebagai bersih atau juga bersuci. Bersuci ialah membersihkan diri, pakaian, tempat tinggal, dan benda-benda lain agar bersih dari segala najis dan hadas menurut syariat Islam. Taharah atau bersuci termaksud syarat wajib yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah sholat. Hal ini ditulis dalam surat Al-Maidah ayat 6. Taharah atau bersuci dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, bersuci dari najis, yang maksudnya adalah membersihkan diri dari najis yang ada di badan, pakaian, dan tempat tinggal dari kotoran sampai hilang aroma bau, rasa, dan warna. Yang kedua, bersuci dari hadas. Maksudnya adalah membersihkan diri dengan wudhu atau tayamum jika itu hadas kecil. Tayamum boleh dilakukan jika memang di kondisi terpaksa dan tidak ada air bersih untuk menyucikan diri. Bab kedua, mengenai hukum dan dalil Toharoh. Dalil Toharoh tertuang dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah 222. Di situ Allah berfirman, sungguh Allah menyukai orang yang menyucikan diri. Lalu dalam surat Al-Mudaththir 4 yang memerintahkan untuk membersihkan pakaian, di surat Al-Baqarah 125 yang memerintahkan untuk membersihkan rumah Allah, dan dalil yang mendasari perintah untuk berwudu sebelum sholat ada di surat Al-Maidah ayat 6. Bab ketiga, macam-macam alat taharah. Untuk bersuci, kita diberi kemudahan. Jika tidak ada air bersih, kita bisa menggunakan tanah, kayu, batu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air. Ada macam-macam air dalam menjalankan toharoh. Ada yang bisa digunakan dan ada yang tidak. Air yang bisa digunakan adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan. Contohnya adalah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau, air salju, dan air embun. Dan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang halal namun tidak bisa menyucikan, seperti teh, kopi, air kelapa. Lalu air musyamas, air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh untuk digunakan. Air yang tidak bisa digunakan selanjutnya adalah air mustakmal, yaitu air bekas digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah air mutanajis. Air ini telah terkena najis dan berubah dari bentuk, warna, bau, dan rasa. Bab yang keempat adalah tata cara toharoh dan niat. Wudhu adalah cara menyucikan diri yang sudah disyariatkan dalam Islam. Caranya adalah yang pertama membaca niat, kedua membasuh telapak tangan, ketiga berkumur, keempat membasuh lubang hidung, kelima membasuh wajah mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu, keenam membasuh tangan hingga mengenai siku, ketujuh mengusap kepala, 8 mengusap kedua telinga, 9 membasuh kaki, 10 berdoa setelah wudhu. Tayamum. Tayamum merupakan toharoh pengganti wudhu yang seharusnya menggunakan air, dan tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Cara bertayamum adalah yang pertama, membaca niat tayamum, kedua, membasuh wajah dengan kedua tangan secara bergantian, tangan sebelah kanan membasuh wajah sebelah kiri, dan tangan kiri membasuh wajah sebelah kanan. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku dilakukan secara bergantian. Tangan kanan membasuh tangan sebelah kiri dan tangan kiri membasuh tangan sebelah kanan. Tartib dan berurutan sesuai dengan rukun pertama sampai selanjutnya dan tidak boleh dibalik. Selanjutnya adalah mandi wajib. Mandi wajib merupakan bentuk lain dari toharoh yang tujuannya membersihkan diri dari hadas besar setelah haid, nifas, maupun setelah bersenggama. Suci dari hadas besar dan kecil adalah syarat sah ibadah dan sholat, membaca Al-Quran, maupun untuk berikhtiar.
Cara mandi wajib. Yang pertama, membaca niat mandi wajib. Kedua, mencuci kedua telapak tangan dengan memasukkan jari-jari ke air. Ketiga, membasuh kemaluan. Dan yang keempat, berwudu. Kelima, menyiramkan air ke kepala sampai pangkal rambut sebanyak 3 kali. Keenam, menggosokkan jari ke kulit kepala agar air meresap. Ketujuh, membasuh anggota badan, kedua tangan dan kaki dengan diawali bagian kanan terlebih dahulu. Kedelapan, memastikan seluruh anggota tubuh sudah dibasahi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kemungkinan masih ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih.